menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B berikut ini ya. Potongan kue A itu dibagi menjadi 2, didapatlah setengah dan setengah. Sedangkan potongan kue B dibagi menjadi 4. Kue A yang pertama 1 dibagi 2 bagian yang sama banyak. Lalu nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. 4. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Untuk kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Sekarang tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini ya. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Perhatikan gambar baik-baik ya. Iya, yaitu 1/4. Yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Perhatikan baik-baik ya. Iya, 1/3. Nah, untuk soal nomor 3, 4. Silakan kalian kerjakan di bukumu masing-masing ya. Nah, hari ini Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuatkan telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Itu telur dadarnya masih utuh dan dipotong menjadi 8 bagian. Lalu dari 8 bagian kita ambil 2 bagian ya. Kemudian kita letakkan pada piring nasi goreng. Nah, artinya telur dadar yang kita dapatkan adalah 2 dari 8 bagian. Siti juga menambahkan timun pada piring nasi goreng.
Satu buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Perhatikan gambar yang pertama ya. Timun yang utuh kita potong menjadi 16 bagian. Lalu dari 16 bagian kita ambil 4 bagian timun. Kemudian kita letakkan di piring nasi goreng bersama telur dadar. Artinya setiap anggota mendapatkan 4 bagian timun dari 16 bagian timun yang utuh. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong sosis. Perhatikan gambar yang pertama ya. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, sosis yang utuh kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu kita pisahkan 2 bagiannya ya. Setelah itu 2 bagian tersebut kita letakkan di atas piring nasi goreng kita. Artinya untuk gambar yang keempat kita mendapatkan 2 bagian masing-masing dari 6 bagian sosis. Sekarang tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini ya. Yang pertama, perhatikan gambar coklat. Ada berapa jumlah coklatnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tulis sebagai penyebut. Lalu dimakan Siti 3 batang. Artinya 3 sebagai pembilang. Nah, untuk yang nomor 2, coba kita perhatikan. Ada berapa potong pizza tersebut? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada 6 sebagai penyebut. Ternyata dimakan Beni 1 bagian. 1 bagian tersebut disebut dengan pembilang. Nah, untuk nomor 3, perhatikan ada berapa bagian seluruhnya, termasuk yang dimakan oleh Udin ya. Semuanya ada 4 bagian. 4 bagian tersebut kita tuliskan sebagai penyebut. Lalu 1 bagian yang dimakan Udin kita tuliskan sebagai pembilang. Jadi hasilnya 1/4. Untuk nomor yang selanjutnya 4 dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Yang pertama, di stan Sumatera salah satu teman membawanya juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan ya. Nah, kita tadi sudah ketahui bahwa yang dimakan Lani adalah 3. Jadi dapat kita tulis 3/18 bagian. Untuk yang nomor 2, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah ya. Misalnya gambar yang pertama, perhatikan baik-baik. Ada berapa jumlah yang diarsir? Iya, ada 2. Lalu jumlah kotak seluruhnya ada berapa? Iya, ada 3. Artinya pecahan yang dapat kita tulis yaitu 2/3. Untuk yang B, lihat kotak yang diarsir. Ada berapa kotak yang diarsir? Iya, ada 3. Semua kotaknya ada berapa? Ada 5. Artinya pecahan yang dapat kita tulis yaitu 3/5. Untuk yang C dan D, coba kalian tentukan sendiri ya yang mana yang bersesuaian.
Yang ketiga, Dani stan Betawi, tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui ya. Misalnya yang pertama itu lambang pecahannya 2/4. Artinya kita hanya mewarnai 2 bagian dari 4 bagian tersebut ya. Terserah untuk bagian yang mana yang saja yang akan kalian warnai. Nah, misalnya di sini ibu buat 2 warna seperti ini. Kalian bisa bebas ya untuk yang mana saja, yang penting 2 bagian. Untuk yang B bilangannya 3/5. Artinya kita hanya mewarnai 3 bagian dari 5 bagian semuanya ya. Kalau ibu seperti pada gambar, kalau kalian boleh bebas ya. Nah, untuk yang C dan D silakan kalian kreasikan sendiri ya. Tulislah di bukumu masing-masing.